Shalom, jumpa lagi di Kelapa Sukacita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap mau menikmati santapan rohani yang Tuhan akan berikan bagi kita, supaya kita tetap memiliki kekenyangan dan kelegaan. Maka marilah kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang tetap kami rasakan dalam perjalanan kebersamaan kami dengan channel Kelapa Sukacita, sebagaimana kami selalu diberikan kekenyangan dan kelegaan lewat santapan rohani Tuhan, firman yang selalu akan menghidupkan kami. Maka tak henti-hentinya kami harus membaca dan merenungkan akan firman-Mu, supaya kami diterangi setiap langkah hidup kami, bahkan juga iman kami bertumbuh dan kokoh di hadapan Engkau. Walaupun ada tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam hidup kami tetap menaruh iman dan harap kasih kami hanya di hadapan Engkau Bapa. Maka berikanlah kami ketenangan, konsentrasi dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan hamba yang Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, dan wawasan, tutur kata yang baik dan benar dengan kosakata yang Tuhan lengkapi di dalam setiap bibir mulut hamba dalam penguraian firman-Mu ini. Maka kami akan mengerti, kami akan memahami, karena bukan kehendak dan kekuatan kehebatan hamba semata. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21 mengatakan kepada kita, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema damai sejahtera bagi kamu. Suasana perjalanan kehidupan kita yang Allah izinkan di tengah-tengah dunia ini, apabila dunia tidak merasakan damai, itu berarti karena dunia tidak menerima damai sejahtera yang berasal dari Dia, Allah yang telah menghadirkan putranya Yesus Kristus, Sang Pendamai. Apabila setiap kehidupan keluarga, perjalanan bahtera rumah tangganya tidak merasa damai, itu berarti kehidupan keluarga tidak mengandalkan Sang Pendamai dalam perjalanan kehidupannya. Apabila setiap kehidupan sesama tidak menyerahkan hidupnya, bahkan secara kepribadian, tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai, itu berarti dia tidak mengundang Yesus Sang Pendamai di dalam hidupnya. Merupakan suatu ungkapan si penulis buku Haydn Robinson dengan judul buku Salt and Light. Sangat benar sekali bahwa damai sejahtera yang sejati hanya kita bisa dapat dan rasakan, itu hanya berasal dari Allah yang telah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya dalam menghadirkan putranya Yesus Kristus. Dia sendiri yang datang menyerupai manusia. Dia sendiri yang datang untuk memperdamaikan dunia ini, serta memperdamaikan kehidupan manusia dengan Allah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Seandainya ketika Yesus Kristus tidak datang dalam dunia ini, hidup manusia sampai saat sekarang ini pasti ada di dalam peperangan, ada di dalam kebencian, pembunuhan, dan satu dengan yang lain tidak akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Tetapi karena damai sejahtera itu telah Dia berikan, karena Bapa sendiri yang telah berikan dalam kehidupannya, maka Dia datang dan Dia juga berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Kita melihat satu konteks kehidupan murid-murid, suatu kisah tentang Yesus Kristus yang telah terbujur kaku dan telah dianggap bahwa Ia telah mati. Tetapi peristiwa yang menggemparkan dunia yang telah menyatakan bahwa Ia telah bangkit, kuburnya telah kosong. Tetapi si penjaga kubur, mereka yang menjaga kubur itu, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak ada, mayat Yesus tidak ada di dalam kubur. Mereka mengatakan bahwa ada yang mencuri dan menjadi suatu pojokan kepada murid-muridnya bahwa merekalah yang mencuri, merekalah yang mengambil tubuhnya yang kaku itu. Sehingga mereka merasa ketakutan, mereka harus menghindar dari orang-orang Yahudi, bahkan imam-imam, ahli-ahli Taurat. Mereka harus menyembunyikan diri mereka. Ketika mereka bersembunyi,
di gedung, datanglah Yesus kepada mereka, menampakkan diri dengan Yesus mengatakan, damai sejahtera kepadamu. Ia memberikan damai, ia mengangkat rasa ketakutan, rasa kebimbangan, bahkan semua yang telah merasuki akan kehidupan murid-muridnya sehingga mereka tidak merasa damai, mereka yang pada saat itu harus menyingkir. Tetapi ketika mereka menerima damai sejahtera, mereka merasa nyaman, mereka merasa senang, karena mereka secara langsung bisa melihat Yesus. Pada konteks pembacaan ini terlihat dia memberikan damai itu ada 2 kali. Di saat ia mulai berjumpa dengan mereka dan ia memberikan damai, setelah itu ia memberikan damai lagi kepada mereka untuk mengutus mereka. Karena sebagaimana Bapa yang telah mengutus ia dalam merasakan damai, maka ia juga memberikan damai kepada sesama. Kisah Yesus yang telah merasakan damai, pemberian damai itu dari Allah Bapa kepadanya. Ia tidak konsumsi sendiri, ia tidak jalani sendiri, tetapi ia berikan, ia membagikan damai kepada semua orang, supaya semua orang itu juga merasakan damai. Maka damai kita akan melihat ada 3 bagian untuk dapat kita rasakan. Memperoleh damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kalau kita memperoleh damai sejahtera dari Yesus Kristus, maka menjadi pertanyaan bagi saya dan pemirsa sekalian yang selalu kita mau menikmati santapan rohani, apakah benar kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Sang Pendamai dalam kehidupan kita? Apakah benar kita telah percaya dengan sungguh bahwa Dialah Sang Pendamai yang dapat memberikan kedamaian, bahkan juga yang dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa bimbang, tidak merasa ragu, tidak hilang harapan, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, maka Dia akan menyingkapkan semuanya. Yang tadi pertama, kita merasakan damai dari Yesus Kristus. Yang kedua, kita merasakan damai dalam diri kita. Merasakan damai di dalam diri kita, damai sejahtera yang telah kita mengimani Yesus Kristus di dalam kehidupan kepribadian kita, memerintah di dalam hati kita, damai sejahtera Kristus yang telah tinggal menjadi satu di dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Kita tidak boleh konsumsi atau kita tidak boleh miliki damai itu sendiri, tetapi kita rasakan damai, kita akan menampakkan kepada semua orang di mana saja kita berada. Kalau kita selalu merasakan damai, pasti kita akan menjadi pembawa damai, bukan menjadi pengacau, bukan menjadi penghasut yang akan mengacaukan sesama, bukan menjadi seseorang yang suka mengadakan keributan sana sini. Orang yang selalu sedemikian itu adalah orang-orang yang tidak pernah menerima Kristus, orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang berjalan dengan kekuatan dan kehebatan hanya sekedar bibir mulutnya menyatakan, saya percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, tetapi kenyataan kehidupan Yesus dalam dirinya itu tidak ada, sehingga selalu ia menampakkan dan menunjukkan permusuhan, pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya yang menyatakan berbagai macam kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kepribadiannya yang selalu ia nyatakan kepada sesama. Dan yang ketiga, dia merasakan damai sejahtera dengan sesamanya. Merasakan damai sejahtera dengan sesamanya dalam persekutuan kebersamaan kita dengan Yesus Kristus yang selalu kita mengimani kepada Dia. Kita akan menyatakan damai, hidup yang tenang, hidup yang selalu ada ketenangan, hidup yang menciptakan suasana kehidupan yang selalu hanya kita membahas tentang perbuatan tangan kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, bahkan juga dalam hal-hal saling menopang, mendoakan, saling menegur satu dengan yang lain, saling membangunkan akan kehidupan kita berjalan yang selalu kita mau berjalan dalam jalan kebenaran, bukan suatu perjalanan yang semau dan sesukanya kita, tapi kita berjalan dengan mempertanyakan, Tuhan apa yang Kau inginkan dalam setiap persekutuan kita ini? Maka kita akan merasakan damai di dalam kebersamaan kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah sebagai umat-umat Tuhan untuk mau menjadi yang terbaik, kita meminta damai sejahtera itu tinggal di dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Bahkan juga kita meminta
Biarlah Kristus selalu memimpin dan menuntun akan perjalanan kehidupan kita. Damai sejahtera itu dimulai di dalam kehidupan kepribadian kita dan kita dapat nyatakan kepada sesama. Damai sejahtera yang Dia buat merupakan damai yang menciptakan suasana keharmonisan, ketenangan, dan kebahagiaan. Biarlah itu dapat kita rasakan dalam setiap persekutuan kita, dalam kehidupan keluarga, dan di mana saja kita berada. Yesus selalu hidup dalam kehidupan kita dan sesama kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengaku bahwa terkadang kami tidak menjadi pembawa damai kepada sesama. Terkadang kami menciptakan suasana berada dalam pertengkaran, keributan, bahkan suka menjelekkan dan menjatuhkan sesama berdasarkan kami mengalami iri hati, tersaingi, kebencian, kedengkian yang ada dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kami mau mengatakan pada Tuhan, ampunkan salah dosa-dosa kami. Engkau adalah Sang Pembawa damai dalam hidup kami. Biarlah kami menerima Engkau Yesus Kristus Putra Allah, Sang Damai yang sejati itu ada dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup, kami dibangunkan, kami dibangkitkan, bahkan juga kami hidup tertata. Karena Engkau Sang Damai ada dalam hidup kami, yang selalu kami juga mau menampakkan kepada sesama kami. Hidup dalam ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan, keharmonisan dalam memiliki berkat-berkat yang Tuhan curahkan dan berikan dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami berjalan, kami merasa tidak damai. Tuhan tolong kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir di tempat kerja kami. Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Supaya kami merasa damai itu Engkau yang berikan dalam kehidupan kami. Ubah hidup mereka yang hidup jauh daripada Engkau dan tidak menerima Engkau sebagai Sang Pendamai yang sejati. Biarlah mereka semakin mengenal Engkau, mereka dapat menerima Engkau dalam hidup mereka, dan hidup mereka juga tertata sebagaimana Engkau menata hidup kami, Sang Pembawa damai yang selalu hidup di dalam kedamaian, hidup yang selalu berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.